Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Dalam rangka memaknai Hari Bayangkara ke-79, Kapolda Kalimantan Selatan menyambangi Pondok Pesantren Nurul Hijrah di Tanah Laut. Menjelang berakhirnya operasi Aman Candi 2025 yang digelar selama 20 hari, Polres Demak berhasil mengungkap 12 kasus kriminalitas. Ikatan Sakura Indonesia, perkumpulan para alumni program Comparative Study of Police System di Jepang menyelenggarakan annual meeting 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri memimpin konferensi pers ungkap kasus pencurian dengan kekerasan bertempat di Aula Hayam Wuruk Mapolres Mojokerto Kota pada Selasa 27 Mei 2025. AKBP Daniel menyampaikan peristiwa memilukan itu terjadi pada Minggu 18 Mei 2025, di mana korban merupakan perempuan asal Surabaya berinisial SP dan berusia sekitar 40 tahun. Sementara pelaku merupakan residivis yang pernah terlibat kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2008 dan tahun 2018. Kasus pencurian dengan kekerasan kejadian pada hari Minggu 18 Mei TKP di wilayah Kecamatan Dawar Blandong. Untuk korban inisial ST sekira umur 40 tahun merupakan warga Surabaya dan tersangka inisial SP umur 37 tahun warga Lamongan. Dan juga tersangka merupakan residivis di kasus yang sama pencurian dengan kekerasan. Bahwa tersangka sebelumnya pernah terlibat tindak pidana pada tahun 2008 dan juga tahun 2018. Dengan yang 2008 putusan 7 tahun dan tahun 2018 dengan ancaman 8 tahun. Jadi untuk kronologis awal bahwa korban dan pelaku pada hari Minggu berkenalan melalui Facebook, berlanjut dengan tukaran nomor handphone ataupun WhatsApp, dan janjian di wilayah Surabaya, tepatnya dekat SPBU di Gunung Sari, Surabaya. Jadi setelah bertemu pelaku dan korban, maka pelaku membawa korban menuju wilayah Dawar Blandong. Sesampai di wilayah Dawar Blandong di Desa Suru, korban dipaksa turun, dipukulin wajahnya sebanyak 10 kali, ditendang, ditelanjangi, dan setelah itu diperkosa. Setelah diperkosa, korban ditinggal, diambil handphonenya dan uangnya. Setelah kejadian tersebut, tim Satreskrim Polres Mojokerto Kota dipimpin oleh Kasatreskrim AKP Siko melakukan penyelidikan. Dan kemarin tanggal 26 Mei di wilayah Jombang, tim Resmob melakukan penangkapan terhadap tersangka di wilayah Jombang. Motifnya ingin memiliki barang berharga daripada korban. Untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 365 ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun. Pemirsa, menjelang berakhirnya operasi Aman Candi 2025, Polres Demak berhasil mengungkap 15 kasus kriminalitas. Dalam operasi yang digelar selama 20 hari ini, polisi mengamankan 25 orang pelaku yang terlibat kejahatan, termasuk di dalamnya anak di bawah umur. Operasi Aman Candi 2025 yang digelar Polres Demak sejak 12 Mei hingga 31 Mei berfokus pada penindakan premanisme dan kejahatan yang berdampak pada keamanan dan iklim investasi di Kabupaten Demak. Hingga hari ke-17 operasi, Polres Demak telah mengungkap 15 kasus kriminalitas dan menangkap 25 pelaku. Mereka terdiri dari 20 pria dewasa dan 5 anak laki-laki di bawah umur. Hari ini Polres Demak akan melaksanakan rilis beberapa
perkara aduan atau kasus untuk operasi aman Candi 2025 untuk beberapa hari sampai dengan hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan berupa kita melaksanakan target operasi sudah sampai dengan 5 kasus, kemudian juga non target operasi itu 8 kasus. Saya mewakili Pak Kapolres, kami menyajikan rilis terkait untuk beberapa aksi premanisme, kemudian juga penganiayaan, tidak pidana penganiayaan juga, atau mungkin dari berkaitan dengan kejahatan jalanan. Yang kami hasilkan itu seluruhnya ada 15 kasus, baik sesuai target atau mungkin non target. Kemudian untuk pelaku sendiri, tersangka sendiri ada 25 yang terdiri dari 5 anak di bawah umur, kemudian ada 20 yang dewasa. Beberapa kasus merata baik dari setiap kecamatan, kemudian juga yang ditangani oleh Polres, di yang Polsek dan Polres. Kemudian untuk sajam sendiri, yang membawa sajam tanpa hak di Undang-Undang Darurat ada 3. Kemudian juga pengeroyokan ada penganiayaan, pengeroyokan ada 6 kasus. Kemudian juga penganiayaan sendiri yang penganiayaan ada 5 kasus dan pengancaman 1 kasus. Untuk sajam ada 7 buah barang buktinya. Untuk pakaian yang pendukung untuk dari lidik sendiri atau sidiknya dari korban sendiri itu ada 17 potong. Sepeda motor yang dipakai itu ada 5 unit sepeda motor. Polres Demak mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan tindakan premanisme atau kriminalitas. Laporan dapat disampaikan melalui hotline 110 atau melalui Polsek dan Babin Kapdipmas di wilayah masing-masing. Meski operasi Aman Candi 2025 akan berakhir, Polres Demak menegaskan akan terus melaksanakan giat rutin yang ditingkatkan, termasuk upaya pemberantasan premanisme yang mengancam keamanan dan ekonomi di Kabupaten Demak. Dari Humas Polres Demak melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Bali bekerja sama dengan Bea Cukai berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis kokain jaringan internasional yang diselundupkan melalui jasa pos. 2 paket berisi kokain dengan total bobot hampir 2 kg berhasil diamankan. 1 orang warga negara asing ditangkap dalam operasi ini. Polda Bali bersama Bea Cukai menggelar konferensi pers di lobi Mapolda Bali Senin 26 Mei 2025 tadi. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya didampingi Dires Narkoba Kombes Pol Radian. Bersama mereka juga ada Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi. Mereka mengumumkan keberhasilan pengungkapan jaringan narkotika internasional berjenis kokain. Modus yang digunakan adalah pengiriman paket kokain melalui jasa pos dari luar negeri dengan tujuan Bali. Pada 12 April 2025 lalu, 2 paket pos berasal dari Inggris dikirim ke 2 alamat berbeda di Kabupaten Badung. Kedua paket tiba di Denpasar pada 20 Mei, dan setelah diperiksa ekstrai oleh Bea Cukai Ngurah Rai, diduga kuat mengandung narkotika jenis kokain. Bea Cukai lalu langsung berkoordinasi dengan Ditres Narkoba Bali untuk melakukan controlled delivery. Pada 22 Mei 2025, tim Polda Bali berhasil menangkap seorang warga negara asal Australia berinisial LAA. Ia yang menerima langsung kedua paket di daerah Tibu Beneng, Kuta Utara. Hasil penggeledahan, polisi mengamankan 206 paket kokain dengan berat bersih 1,713 kg. Nilai kokain diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Dari barang bukti tersebut, polisi menyatakan berhasil menyelamatkan sedikitnya 2.666 jiwa dari bahaya narkoba. Diamankan satu orang 1.713,97 gram neto ini ditaksir dengan harganya mencapai, kalau kami proyeksikan, mencapai 12 miliar rupiah dan berhasil menyelamatkan 2.666 jiwa. Selain mengamankan kokain, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti timbangan digital, plastik kemasan, dan telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi.
Tersangka LAA mengaku hanya menerima perintah dari seseorang yang disebutnya bos untuk menerima dan menyalurkan kokain dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah. Tersangka LAA dijerat pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kapolda Bali menegaskan komitmennya untuk terus memberantas narkoba hingga tuntas. Masyarakat diajak untuk lebih waspada dan saling mengingatkan akan bahaya narkoba. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap 16 kasus narkoba dan mengamankan 2,1 kg narkotika jenis sabu selama periode Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu pagi. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan Satres Narkoba Polresta Banyuwangi turut mengamankan 17 tersangka. Selain tersangka, sejumlah barang bukti lainnya seperti 3 unit sepeda motor, uang tunai sebesar Rp2.400.000 hingga 13 timbangan digital turut diamankan. Dalam 16 kasus yang terungkap, kasus yang melibatkan tersangka berinisial AS berusia 42 tahun, warga desa Kebun Dalem menjadi kasus yang paling menonjol. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian bergerak ke Kabupaten Jember dan mengamankan seorang pria berinisial RM. AS merupakan seorang residivis yang baru saja bebas tahun 2024 lalu dan kembali melakukan peredaran narkoba. Dan akibat perbuatannya, tersangka AS terjerat hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, pekat atau penyakit masyarakat berupa premanisme di masyarakat akan ditindak tegas oleh seluruh unsur di dalam Polri. Salah satu upaya yang dilakukan Polri adalah dari Direktorat Pengamanan Objek Vital yang melaksanakan tindakan preemptif hingga preventif di setiap objek vital nasional. Upaya pengamanan oleh Polri yang dilakukan di wilayah objek vital nasional masih terus dilakukan dan ditingkatkan secara bertahap di setiap objek vital nasional yang ada di Indonesia. Adapun upaya pengamanan yang diterapkan yaitu melakukan audit sistem manajemen keamanan secara berkala. Hal tersebut selaras dengan Kepres nomor 63 tahun 2024 pasal 4 yang menyebutkan bahwa pengelola objek vital nasional bertanggung jawab melaksanakan pengamanan secara internal. Dan Polri berkewajiban untuk memberikan serta menyediakan bantuan dalam melakukan pengamanan. Hal tersebut juga bertujuan untuk memperkuat pengamanan di sekitar objek vital nasional, serta dengan adanya kolaborasi yang kuat dari Pamdal dan juga Polri, sehingga kemungkinan aksi premanisme yang akan terjadi bisa dilakukan deteksi dini dan dicegah dari awal. Direktur Pengamanan dan Objek Vital Korps Sabara Bahar Kam Polri, Brigjen Pol Suhendri menegaskan bahwa modus operandi terkait dengan aksi premanisme terbaru adalah dengan melakukan permintaan proyek kepada beberapa objek vital sehingga hal tersebut meresahkan para pengelola. Akhir-akhir ini atau belakangan ini juga berkembang, aksinya itu berubah minta proyek. Seperti kami pernah diundang oleh Kementerian Perindustrian terkait ada suatu koperasi desa minta ikut mengelola limbah B3 di suatu objek vital nasional. Padahal jelas sekali koperasi tersebut tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk pengelolaan limbah B3 tersebut. Nah, mereka memaksakan untuk tetap dapat proyek itu, sehingga dari pihak perusahaan melapor ke kita. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi sih, bahwasanya kita tidak bisa serta-merta langsung ke lokasi tanpa adanya informasi-informasi tersebut dari pihak pengelola objek vital nasional. Nah, dengan membangun sistem manajemen pengamanan ini diharapkan dari pihak pengelola objek vital nasional sudah bisa melakukan pencegahan dini, memitigasi, dan mencegah kerugian yang lebih besar kalau mereka sudah mengimplementasikan SMP ini dan kita sertifikasi. Artinya kita akan mengeluarkan sertifikat kepada mereka bahwasanya objek vital nasional ini sudah mengimplementasikan sistem manajemen pengamanan sesuai dengan standar Polri.
Brigjen Pol Suhendri juga mengatakan bahwa sedari 1.997 objek vital nasional yang tercatat dari Ditpam Opvit, baru sekitar 4% yang sudah bekerja sama dengan Polri dan nantinya akan terus bertambah karena hal tersebut bertujuan untuk membatasi serta tidak memberikan ruang terhadap berbagai jenis aksi premanisme di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara Sugeng Priyatno, Polri TV. Aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang anggota Polres Yahukimo mengalami luka serius akibat pembacokan oleh orang tak dikenal di lingkungan Rumah Sakit Umum DKI. Satgas Damai Kartens langsung bertindak cepat melakukan penyelidikan. Aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang anggota Polres Yahukimo mengalami luka serius akibat pembacokan oleh orang tak dikenal. Kejadian ini terjadi pada Rabu malam 22 Mei 2025. Korban bernama Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan, anggota Polres Yahukimo. Ia menjadi korban penganiayaan saat berada di area Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Korban mengalami luka serius akibat senjata tajam, namun dalam kondisi sadar dan saat ini masih mendapatkan penanganan medis intensif di ruang UGD. Pada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut akan kami sampaikan informasi terkait insiden penyerangan anggota Polres Yahukimo yang terjadi di RSUD DKI Yahukimo. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa tadi malam, Rabu 28 Mei 2025, Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan menjadi korban penyerangan dengan cara dibacok oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI Yahukimo. Kejadian pembacokan tersebut terjadi saat korban tengah menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yahukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Untuk menjamin keamanan di Kabupaten Yahukimo, akan dilakukan proses penambahan anggota dari BRIMOB. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Yahukimo untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu liar, dan bersama-sama menjaga keamanan. Menurut keterangan rekan korban, Bribda Randi, saat itu korban meminta diantar untuk menjenguk pacarnya yang dirawat di rumah sakit. Saat di rumah sakit, ia terlihat berbincang dengan 3 remaja sebelum insiden terjadi. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan insiden ini menjadi prioritas penanganan dan pihaknya akan mengejar pelaku sampai tertangkap. Hingga kini tim gabungan Operasi Damai Kartens bersama jajaran Polres Yahukimo terus mengembangkan informasi untuk mengungkap identitas dan lokasi pelaku. Dari Humas Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.